Bab 591. Masuk lagi ke ruang penjara bawah tanah. Ketua Sekte Qin, kali ini aku berhutang budi padamu. Nantinya jika kamu datang ke Nanhu, aku akan menyambutmu sebagai tamu kami. Ketua Sekte Qin, mulai sekarang, kamu menjadi satu-satunya idola untukku. Pahlawan masih muda, dan yang tua, akan menjadi generasi Sekte Qin. Semua orang berterima kasih pada Eric Qin. Eric Qin juga tidak sombong, dia hormat pada mereka, menghargai mereka. Semuanya berkecimpung di dunia seni bela diri, dia masih tahu soal istilah orang saling memuji, tidak mungkin tidak akan menggunakan mereka. Ketika segerombolan orang itu melihat Eric Qin yang begitu kuat, masih tetap rendah hati, mereka semakin menghormatinya. Setelah menunjukkan ekspresi terima kasih dan hormat, kerumunan itu perlahan bubar. Ayo pergi, untuk apa masih tertegun, kamu gila. Davison Su menatap ketua asosiasi, menunjuk ke gerbang asosiasi Budo di kota B. Sudut bibir ketua asosiasi bergerak-gerak beberapa kali, jika Superior Master berani pamer dengan dirinya, dia pasti sudah akan menamparnya habis-habisan. Tapi sekarang, bahkan dia tidak berani bicara. Ketika muncul perintah pada token, pelindung jimat yang tersembunyi di luar asosiasi Budo kota B perlahan menghilang. Kemudian ketua asosiasi memimpin semua orang masuk ke dalam asosiasi Budo. Eric Qin tampak tenang, mengikutinya. Dia memiliki Dark Eye, sekali melihat dapat mengetahui jika ketua asosiasi menipunya atau tidak. Tempat asosiasi Budo cukup luas, memiliki banyak gedung. Tidak lama setelah masuk, Ye Zun mulai menggaruk-garuk kepalanya, melihat sekeliling. Eric Qin diam-diam tersenyum, menanyakan posisi perpustakaan. Eric Qin, aku akan pergi dulu ke sana, menghindari ada barang bagus yang dirusak mereka, lalu akan mencarimu. Ye Zun pun buru-buru kabur. Beberapa orang mengikuti Eric Qin masuk ke penjara di ruang bawah tanah. Suasana hati Eric Qin mulai bersemangat dengan nafas yang memburu, hidungnya berdarah. Ibunya ditahan di sini selama lebih dari 20 tahun, akhirnya dia bisa menyelamatkannya, setelah semua upaya yang dia lakukan. Selamatkan aku dianiaya. Entah bagaimana bisa berita ini bisa bocor, para narapidana di penjara tahu masalah berakhirnya asosiasi Budo kota B. Ketika melihat Eric Qin dan lainnya masuk, mereka pun bersemangat melihat dari batasan jeruji besi. Tuan, selamatkan aku. Aku orang baik, karena menyinggung ketua asosiasi ketiga, aku dimasukkan ke penjara. Aku tidak mau menjual warisan keluargaku. Ketua asosiasi mengutus seseorang untuk memberi tuntutan, dan memasukkan aku ke dalam penjara. Ketua asosiasi keempat menghancurkan sekteku, menangkap aku, lalu memaksa dan menanyakan teknikku, aku dianiaya. Suara orang banyak itu terdengar serak, bahkan meneteskan air mata. Berapa banyak orang baik yang kalian tangkap? Wajah Eric Qin menjadi lebih seram saat mendengarnya. Terlalu banyak, aku tidak ingat. Ketua asosiasi sedikit malu, bertemu semua orang, wajahnya terlihat aneh, lalu menjelaskan, kami 8 ketua asosiasi kota M punya musuh masing-masing, biasanya aku tidak peduli masalah mereka. Pasti ada yang tidak bersalah dan dituduh bersalah, tapi memang ada beberapa yang penjahat. Melihat para tahanan ini, Eric Qin merasa pusing. Ibunya dianiaya oleh asosiasi Budo kota B, jadi dia mengerti posisi orang itu, dia juga berharap membebaskan orang-orang baik ini. Tetapi sebelum menyelidiki sampai tuntas, tidak mungkin melepaskan semuanya, jika tidak, akan ada kekacauan. Haha, selamat Eric Qin. Pada saat ini, terdengar tawa pintu penjara bawah tanah. Eric Qin melihat Alexander Ye berjalan dengan beberapa pimpinan kantor keamanan. Kapten Ye, kamu datang tepat waktu. Goda Eric Qin. Alexander Ye hanya tersenyum tipis, dia mengerti maksud Eric Qin, tapi dia tidak marah. Dia berkata, masalah antara kamu dan asosiasi Budo sangat rumit, nanti aku bisa jelaskan nanti. Aku ingin bertanya padamu, apa para tahanan ini bisa diserahkan kepada kantor keamanan? Eric Qin sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka Alexander Ye datang untuk ini. Kapten Ye, apa kamu akan menyelidiki identitas dan latar belakang orang-orang ini? Tentu saja.
Alexander Y mengangguk dan berkata, Asosiasi Budo Kota B dulu bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan kantor keamanan. Sekarang saatnya untuk menyerahkannya pada kami. Dan kami tahu Asosiasi Budo Kota B telah melakukan beberapa perbuatan memalukan. Jika kamu mau menghilangkan keluhan mereka, bahkan lebih baik jika kantor keamanan yang turun tangan. Alexander Y menunjuk ke setiap sel. Lalu kenapa sebelumnya tidak menghubungi Asosiasi Budo? Tanya Erikin. Mereka menungguku datang, baru kantor keamanan turun tangan. Kapten Y, orang-orang yang dianiaya ini, apa tidak kasihan? Erikin, aku mengerti perasaanmu, tapi kantor keamanan juga punya kesulitan sendiri. Kata Alexander Y dengan wajah serius, status sel Asosiasi Budo Kota B sudah ada sejak lama, tapi perkataanmu benar, penjara bawah tanah semacam ini seharusnya sudah lama ditiadakan. Wajah ketua asosiasi terlihat agak jelek. Begitu kantor keamanan mengambil alih, saat siang hari banyak kebenaran akan terungkap. Dan sekalinya biar orang lain tahu bagian buruknya. Saat itu, tidak hanya Asosiasi Budo Kota B, tapi banyak asosiasi Budo lainnya yang juga akan terpengaruh. Dia akan menjadi sasaran makian semua orang. Erikin mengangguk setuju. Alexander Y dengan cepat mengirim sejumlah besar karyawan kantor keamanan untuk memulai memeriksa soal penjara bawah tanah. Erikin pergi menuju bagian terdalam dari penjara bawah tanah. Sepanjang jalan, Erikin merasa semakin senang, tiba-tiba langkahnya berhenti. Dia memiliki intuisi bahwa di balik tembok ini adalah tempat di mana ibunya ditahan. Setelah memikirkannya, Erikin tidak mengizinkan Davison Su dan lainnya untuk menemaninya. Dia meninggalkan yang lainnya di sini, kemudian memerintahkan ketua asosiasi pertama dan ketua asosiasi kedua untuk terus masuk ke dalam. Setelah berbalik di dua belokan, muncul sel besar di depan Erikin. Di dalam pagar ada emas tebal, dan ada seorang wanita diikat kuat oleh banyak rantai. Tubuhnya memar, rambutnya acak-acakan, kepalanya selalu tertunduk. Nafas Erikin menjadi cepat, matanya mulai memerah. Dia melangkah ke depan, Erikin berlutut di tanah dengan suara keras. Wanita itu sedikit gemetar, berkata dengan dingin, Jansen Jiang, kali ini permainan apa yang kamu mainkan? Erikin tidak bisa menahan air matanya. Suaranya bergetar, berteriak sambil menangis, Ibu. Ini aku. Tiba-tiba tubuh wanita itu bergetar. Anakmu tidak berbakti, hari ini aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Erikin dengan lantang. Wanita itu mengangkat kepalanya karena tidak percaya. Saat ini, mata ibu dan anak itu saling berpandangan, Erikin tidak bisa menahan air matanya yang terus menetes. Wajahnya terlihat kuyuh, tetapi masih sangat cantik, anggun, auranya masih terpancar, membuat kesan yang baik pada orang yang melihatnya. Ini pertama kali Erikin melihat ibunya. Ketika dia masih anak-anak, dia sering merindukan ibunya, dan membayangkan seperti apa rupa ibunya. Saat digertak keluarga-keluarga Lini, saat dianiaya, dia juga mengeluh kenapa dirinya tidak punya orang tua, mengapa hanya kakek Lin yang mencintainya. Orang tuanya pergi kemana? Sampai dia menghidupkan sisa jiwa yang ditinggalkan sang ayah di tubuhnya, sampai dia memahami siksaan ibunya selama bertahun-tahun. Baru Erikin mengerti, betapa saat itu pemikirannya begitu egois dan bodoh. Wanita itu juga meneteskan air matanya. Dia tidak perlu meyakinkan apapun, hanya melihat Erikin, setelah yakin bahwa ini adalah anaknya sendiri. Darah dagingnya, Emi Zhou. Ini adalah intuisi dari antara orang yang dicintai. Nak, biarkan aku melihatmu dengan baik. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, mencoba menyentuh Erikin, tetapi tiba-tiba ada suatu pola yang muncul di rantai. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.